Kembali lagi di Utak-Atik Matematika. Pada kesempatan kali ini, Pak Komar akan menyampaikan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Utak-Atikers, kita akan bahas tentang perbandingan ini buat jembatan keledainya. A, Mi, Di, D, ini ya, dengan arah pandangan mata pengamat. Kalau depresi dari atas ke bawah, sedangkan 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 100. Coba kalian kerjakan latihan soal-soal berikut. Oke, Utak-Atikers, kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Kita lihat lagi. Di sini ada kumpulan segitiga siku-siku yang sebangun. Segitiga apa aja? A, B, C, D, E, C, dan F, G, C. Oke, hebat ya. Nah, kalau kita buka nih segitiganya, kita coba buka ya. Di sini kita ambil nih segitiga ABC. Oke. Kemudian yang kedua, segitiga yang DEC, dan yang ketiga, segitiga yang kecil ini, segitiga yang FGC. Gini. Nah, ini adalah tiga segitiga yang sebangun. Nah, kemudian kalau kita hubungkan segitiga yang sebangun ini dengan sudut X, maka di sini yang pertama gitu ya, ada yang disebut dengan sisi miring. Sisi miring pada segitiga siku-siku. Yang mana? Yaitu kalau yang besar ini sisi miringnya yang AC, yang tengah-tengahnya yang DC, ini sisi miringnya, dan ini yang sisi miringnya yang FC. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, di sini ada sisi yang berada di hadapan atau berada di depan. Ini kalau kita lihat mata ini ya, maka ini depannya. Nah, inilah sisi di depan. Oke, depan tuh yang AB ya. Berarti di sini sisi yang depannya yang DE, dan ini sisi depannya yang FG. Nah, satu lagi di sini kan ada segitiga ya sisinya, sisi miring, sisi depan. Nah, sisi satu lagi ini sisi yang berada di samping segitiga, atau di samping sudut maksudnya ya, di samping sudut X. Ini samping. Ini di samping. Nah, berdasarkan konsep kesebangunan yang sudah kita pelajari di kelas 3 SMP ya, kita memperoleh fakta bahwa AB berbanding dengan AC, gini ya. AB berbanding dengan AC sama dengan DE berbanding DC, DE berbanding DC sama dengan FG berbanding FC. FG berbanding FC. Atau gitu ya, sama dengan sisi yang berada di depan sudut X, yaitu sisi depan sudut X, nah, per sisi miring segitiga gitu ya. Dan kemudian gitu ya, fakta inilah, perbandingan inilah sisi depan sudut X per sisi miring. Kemudian ini yang disebut dengan sin X. Jadi sin X adalah perbandingan sisi depan per sisi miring segitiga gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan konsep kesebangunan juga, maka kita akan memperoleh perbandingan BC berbanding AC. Sini BC per AC ya. BC per AC sama dengan EC per DC, EC per
DC sama dengan GC per FC. GC per FC ya. Dan ini tadi apa? BC AC itu perbandingan sisi samping sudut X dengan sisi miring. Itu sisi samping sudut X dengan sisi miring segitiga. Nah, perbandingan sisi samping dengan sisi miring ini yang kemudian didefinisikan dengan cos X. Oke, yang ketiganya kita juga membandingkan sisi depan dengan sisi samping. Ya, ini AB per BC ini sama dengan DE per EC sama dengan FG per GC. FG per GC. Atau sisi apa namanya? Tadi AB BC berarti depan samping, yaitu sisi depan sudut X ya, di depan sudut X per sisi samping sudut X. Nah, depan per samping ini kemudian didefinisikan dengan tan X. Nah, untuk lebih memudahkan dalam menghafal, maka dibuatlah singkatan-singkatan. Sin X itu jadi demi depan per miring, cos X samping per miring, dan tan X depan per samping. Kalau kita buat ini, buat jembatan keledainya, demi sami desa. Ya, demi sami desa. Inilah definisi dari sin X, cos X, dan tan X. Ya, nah kemudian ada perbandingan perbandingan yang lainnya, perbandingan trigonometri yang lainnya, yaitu kebalikan dari sin X. Nah, kebalikan dari sin X itu kosekan X ini sama dengan kebalikan dari sin X. Ya. Jadi kalau sin X-nya demi, berarti kosekan X itu sama dengan mide, ya, yaitu dibalik, miring per depan. Nah, dua lagi masih ada kebalikan dari kosekan, itu sekan X. Sekan X sama dengan 1 per cos X, ya, sama dengan misa, miring per samping. Dan satu lagi, kebalikan dari tangan X. Kebalikan dari tangan X itu kotan X, ya, sama dengan 1 per tan X. Ini sama dengan samping per depan. Inilah 6 perbandingan trigonometri, yaitu sin X, cos X, tan X, kosekan X, sekan X, dan kotangan X. Oke, utak-atikers, yuk kita lihat contoh 2.1. Perhatikan segitiga siku-siku ABC di bawah. Tentukanlah yang A-nya panjang AC, B-nya sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan seterusnya. Oke, untuk menjawab soal ini, kita tentukan dulu ya, biar utak-atikers mudah dalam mengerjakannya. Tentukan dulu mana sisi miring, mana sisi depan, dan mana sisi sampingnya. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Yang mana yang paling panjang? Yang BC. Ya, inilah sisi miringnya. Selain yang paling panjang, sisi miring itu tidak kena ke siku-siku. Ya, ini BC kan tidak kena ke siku-siku. Nah, kemudian yang kedua, tentukan sisi depan dan sisi sampingnya. Di sini kalian harus lihat sudutnya di mana. Nih, sudutnya di sini. Sudut alfanya. Sehingga yang di depan sudut alfa itu yang ini. Nah, ini yang depannya, ya. Jadi ini yang sisi depan. Sehingga yang satu lagi ini adalah sisi samping. Oke. Setelah itu kita lihat di sini untuk menjawab panjang AC. Untuk mencari panjang AC, kita gunakan Pitagoras, ya. Ingat,
AC ini bukan sisi yang paling panjang. Kalau bukan sisi yang paling panjang, berarti dikurang. Mana yang kurang? Berarti BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Gini ya. Oke, sekalian diingetin lagi. Gimana kalau pengen mencari BC? Mencari BC, ini kan BC itu yang paling panjang ya. Kalau yang paling panjang berarti ditambah. Ditambah AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini ya. Kemudian kalau mencari AB kuadrat, AB juga bukan sisi yang paling panjang, berarti dikurang. Sama ya. BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Intinya, kalau ingin mencari sisi terpanjang, ditambah. Kalau bukan sisi yang terpanjang yang dicarinya, dikurang. Oke. Sehingga AC kuadrat sama dengan BC. BC-nya berapa? BC-nya sama dengan 10. Jadi 10 kuadrat dikurang AB. AB-nya 8. 8 kuadrat. 10 kuadrat jadi 100. Ini 64 sama dengan 36. AC kuadrat sama dengan 36. Sehingga AC-nya sama dengan akar 36. Yaitu 6. Ya. Dapat AC-nya sama dengan 6. Oke, ininya sampingnya 6. Nah, setelah itu kita cari sinnya. Oke, ini untuk yang bagian A-nya. Untuk bagian B-nya, nih bagian B, sin alfa. Ingat, sin alfa rumusnya apa? Depan per miring, yaitu 8 per 10. Kita bisa sederhanakan dibagi 2 menjadi 4 per 5. Kemudian cos alfa sama dengan samping per miring. Sampingnya 6, miringnya 10. Berarti 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Dan tan alfa ini sama dengan desa ya, depan per samping. Depannya yang mana? Depannya 8, sampingnya 6. Berarti 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Gini ya. Yang selanjutnya kita cari sekan. Untuk yang bagian C-nya, sekan alfa. Ini sekan itu kebalikan dari apa? Kita ingat, sekan ini kebalikan dari cos ya, kebalikan dari cos. Nah, cosnya 3 per 5, berarti sekannya kita tinggal balik aja, jadi 5 per 3. Kemudian kosekan alfa ini kebalikan dari sin, berarti 5 per 4. Dan satu lagi, kotangen alfa ini kebalikan dari tangen, yaitu 3 per 4. Paham sampai sini? Paham ya, insya Allah. Yuk kita lanjut ke contoh 2.2. Diketahui sin alfa sama dengan 1 per 2. Alfanya berada di antara 0 dan 90. Tentukanlah cos alfa dan tan alfa. Oke, gini ya. Sin alfa sama dengan setengah. Kita punya ini. Sin itu sama dengan apa? Oke, sin alfa sama dengan setengah. Nah, sin itu depan per miring, gitu ya. Kalau kita buat sketsa garisnya gini, kita buat segitiga gini. Ini segitiga siku-siku ya. Nah, ini alfanya di sini. Oke. Sin itu depannya ini. Oke, depan berarti 1 miring. Miringnya 2. 1 per 2. Nah, berarti untuk mencari sisi yang ketiganya, ya, sisi yang ketiga, misal ini sisinya sisi X, berarti X kuadrat tadi gimana?
Karena ini bukan sisi yang terpanjang, berarti dikurang ya. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi X-nya sama dengan berapa? Iya, hebat ya. Akar 3. X-nya sama dengan akar 3. Berarti di sini akar 3. Tadi ini depan, ini miring, dan itu samping. Sehingga untuk mendapatkan cos A-nya demi sami samping miring. Berarti akar 3/2. Satu lagi untuk tan alfanya demi sami di desa. Berarti 1/akar 3. Selanjutnya kita akan memecahkan masalah kontekstual ya. Dan untuk masalah kontekstual, salah satunya kita harus mengenal ini tentang sudut depresi dan sudut elevasi. Nah, ini gambarannya sudut depresi. Jadi dari bawah memandang ke atas, sedangkan sudut depresi dari atas memandang ke bawah. Ya, kita lihat pengertiannya. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal ini ya, oleh arah horizontal ini ya, dengan arah pandangan mata pengamat ke atas. Nah, gitu ya. Arah horizontal dengan pandangan ke atas. Ini adalah sudut elevasi. Kalau sudut depresi berarti arah horizontal dengan pandangan mata ke bawah. Inilah depresi ya. Intinya kalau depresi dari atas ke bawah, sedangkan elevasi dari bawah ke atas. Oke, kita akan lihat contoh 2.4. Sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Kita bisa buat sketsa gambarnya dulu. Ini misalkan ada pohon. Nah, ini ada pohon. Nih pohonnya. Set. Nah, bagus ya. Bagus. Oke. Ini sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170. Ini jaraknya 100. Kita kecil lagi. Nah, gini ya. 100 meter. Gini. Dari seorang pengamat. Ini pengamat nih. Pengamat ya. Yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi. Tadi ya. Berarti elevasi itu arah horizontal ke sini. Nah, arah horizontal dengan pandangan mata ke atas. Gitu ya. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Tentukanlah tinggi pohon. Oke, kita lihat di sini 100 meter berarti jarak dari sini ke orang tersebut juga sama 100 meter. Paham ya? Ini kan sama panjangnya. Kemudian kita lihat untuk mencari tinggi, nah ini udah ada nih segininya berapa? 170 cm. 170 cm berarti kita tinggal mencari yang bagian ininya. Ya, dengan konsep trigonometri, maka kita lihat di sini, ini kan sudutnya di ini ya. Sudutnya di sini 60 derajat. Nah, yang ditanyakannya itu sisi yang bagian depan ya, sisi yang bagian depan. Berarti yang ditanyakannya depan. Dan yang sudah ada nilainya sisi mana? Ini sisi samping. Sehingga kita mencari perbandingan depan dengan samping. Depan per samping apa? Desa tangan ya, berarti gunakan tangan. Tangan 60 sama dengan
depan, ya, depan yang ini, depannya kita misalkan X aja ya. Nah, sama dengan X per samping. Sampingnya 100 meter. Nah, ini kita bisa kali silang. Ini kan tan 60 tuh per 1. Kita kali silang. Jadi X-nya sama dengan 100 dikali tangen 60 derajat. Nah, karena kakak belum jelasin, karena Pak Kumar belum jelasin tentang sudut-sudut istimewa. Sebetulnya tan 60 ini sudut istimewa. Kita bisa tahu atau bisa dapat sudut tan 60 tanpa menggunakan kalkulator. Tapi karena belum diajarin, kita pakai kalkulator. Yuk, kita pakai kalkulator. Ini berarti tinggal berapa tadi? 100 dikali tan 60 ya. 100 dikali tangen 60 derajat ya. Sama dengan 173,205 gitu ya. Sama dengan 173,205. Sama dengan 173,205. Nah, ini berarti tingginya ya 173 meter 173 meter, 205 ya. Sehingga tinggi pohon ini sama dengan 170 cm 170 cm ditambah 173,205 meter. Kalau kita ubah ke dalam meter, 170 cm itu 1,7 ya. 1,7 meter ditambah 173,205 meter. Berarti sama dengan 174,905 meter. Nah, gini ya. Ini tinggi pohonnya. Seorang ahli biologi ingin mengetahui lebar sebuah sungai sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Jarak dari ahli biologi berdiri pada tempat yang akan dipasang alat di titik A adalah 100 kaki. Ini ya. Ini titik A, ini ahli biologinya di sini. Jaraknya 100 kaki. Ini FT itu apa? Feet ya, kaki. Oke. Dan sudut pandang pada alat di seberang sungai yaitu titik C, ini sudut pandangnya 30 derajat. Lihat gambar. Hitunglah lebar sungai tersebut. Nah, ini yang ditanyakannya W-nya. W itu apa? Wide. Ya, lebar. Oke. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita tentukan dulu posisinya. Di sini ini adalah sisi miringnya. Oke, sisi miring. Kemudian sudutnya di sini ya. Berarti depannya yang tadi yang W. Ini depan dan yang ini adalah samping. Samping. Oke. Seperti soal yang sebelumnya, di sini yang akan ditanyakan ini W-nya. Yang ditanyakan adalah W-nya atau lebarnya, ya. Dan diketahui ininya sampingnya. Jadi ditanya depan, diketahui samping. Kita harus bandingkan depan dengan samping. Berarti apa? Tangan kembali, ya. Berarti kita gunakan tan. Tan 30 derajat sama dengan depan per samping. W per 100. Nah, kita bisa kali silang kayak tadi. Berarti W-nya sama dengan 100 dikali dengan tan 30 derajat. Ya, kita kali
pakai kalkulator lagi ya, pakai kalkulator lagi karena belum diajarkan untuk sudut-sudut istimewanya. 100 dikali tan 30 derajat. Ini ya. Ini sama dengan 57,74 lah ya. Kita bulatkan sampai 2 tempat desimal. 57,74 dengan 57,74 ya. Jadi jarak atau lebar sungainya 57,74 kaki. Gimana dengan pembahasannya? Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini ya. Oh ya, untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kalian kerjakan latihan soal-soal berikut. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and berikan komentar kalian di halaman komentar ini. Tentu saja komentar-komentar yang membangun, yang baik-baik ya. Ketemu lagi dengan Pak Komar di bagian yang ketiga, di part 3 tentang trigonometri, yaitu tentang sudut-sudut istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.